Oh, Mungkin ada itu. kawan tuh, Bung Arif. Rir, sehat Uh, Rir. Ada beberapa kawan saya juga ini. nah, beberapa ini ke belakang kita mendengar istilah-istilah ini ya, Kang, new normal ya, apa yang Mm-mm. disebut dengan Mm-mm. new normal. Tapi sebetulnya kalau saya ikuti ke belakang lagi kan kita itu baru saja mengenal istilah misalnya post truth gitu ya. Mm-mm. Artinya ada ketidaknormalan gitu. Itu terutama setelah arus-arus postmodern itu masuk ke kita gitu. Kita juga Mm-mm. mengenal postmodernisme, kemudian istilah-istilah seperti post truth. Artinya banyak Mm-mm. sekali ketidakwajaran. Dan Mm-mm. uh, ada istilah juga simulasi gitu. Kita hidup hanya dalam ruang simulasi itu terutama karena Mm-mm. pengaruh digital gitu ya. Mm-mm. Hanya permainan tanda saja, hanya permainan tanda saja. Nggak real gitu. Nah, artinya kita kemarin sudah tidak normal. Nah, sekarang ada istilah baru yang justru menawarkan kenormalan yang baru gitu. Nah, itu cukup menurut saya cukup menarik juga. Mm-mm. Tapi akan punya pengantar dulu untuk ke arah sana tentang new normal. Seperti apa sih yang akan tampak di hadapan kita beberapa waktu ke depan itu setelah terutama pasca ini ya, pasca pandemi. Silakan Kang, boleh dimulai. Oh iya, untuk Ya, teman-teman yang baik. lain kalau ada pertanyaan silakan ditulis aja di kolom komentar. Nanti mungkin saya akan menyampaikannya ke Kang Fahmi atau Kang Fahmi juga boleh memilih langsung sendiri gitu. Mana pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab. Baik. Terima kasih Bung Dery, Kang Dery dari sahabat yang dipertemukan ketika kita berjumpa di Panjalu sepertinya, kalau tidak salah. Salam kepada semua teman-teman yang lain. Jadi mungkin gini, ya kita sambil berbincang saja. Santai, Sebenarnya santai. istilah new normal atau normalitas atau normal itu sendiri kan sudah problematis. Artinya satu makna yang terkandung di dalam istilah normal itu merujuk kepada siapa itu sendiri. Di dalam istilah normal itu sendiri problem. Apa yang dibayangkan sebagai sebuah tatanan kehidupan yang normal sebelum adanya pandemi, itu belum tentu dipahami sebagai kenormalan secara menyeluruh. Contohnya, bagi masyarakat kota, dia makan ke sebuah restoran, kemudian difoto, diposting di Instagram. Bagi dia mungkin itu adalah satu kewajaran dalam hidup. Atau bagi orang-orang yang berdonasi, itu kan ingin berdonasi kepada orang-orang yang tidak mampu, kemudian dieksploitasi ketidakmampuan itu di dalam sebuah gambar. Bagi orang yang memoto atau yang berdonasi itu adalah sebuah kenormalan. Tetapi bagi orang yang menerima sedekah itu, apakah dipertimbangkan sebagai satu kehidupan yang normal, sehingga mereka tidak merasa bahwa kemiskinan saya dieksploitasi di dalam sebuah gambar, misalnya. Atau bagi orang-orang yang melihat, ngapain sih ini orang mau makan sampai harus difoto terlebih dahulu. Artinya, istilah normal itu sendiri menyimpan problem-problem laten di dalam dirinya sendiri. Nah, tetapi kalaupun kita harus berbicara the new normal atau kenormalan baru di dalam kehidupan pasca pandemi, minimal kita bisa paham apa yang mendorong itu semua. Rasa takut. Jadi sebenarnya kenormalan the new normal yang mungkin marak akhir-akhir ini didorong oleh satu pemantik yang sama, rasa takut. Takut dari apa? Takut dari sesuatu yang tidak tampak, seperti virus dan sebagainya. Tetapi nanti responnya ataupun bagaimana mendefinisikan the new normal itu sendiri akan menjadi problematis. Akan ada saling benturan antara satu paradigma dengan paradigma yang lain, antara satu cara pandang dengan cara pandang yang lain. Misal, kenormalan bagi agamawan, kenormalan bagi seniman, kenormalan bagi pemerintahan, kenormalan bagi pelaku usaha, kenormalan bagi
banyak hal, banyak segmen yang akan turut terlibat di dalam cara mereka mendefinisikan kenormalan. Contoh kayak gini sederhana. Kenormalan di dalam watak agama itu ketika dia mampu seseorang yang saleh mampu mengikuti apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang. Tetapi bagi seorang ateis akan berbeda. Apa yang dilakukan oleh seorang teistik atau orang yang beriman itu adalah sesuatu yang abnormal dan sebagainya. Maka sebenarnya di sini jangan-jangan kita berbicara new normal itu baru di level permukaan. Itu yang pertama. Jadi di new normal itu bukan tidak bisa disederhanakan sebagai cara hidup yang menjaga jarak, kemudian keluar harus pakai masker dan sebagainya. Masker. Tetapi banyak hal yang lebih mendasar dari itu semua tentang apa? Tentang bagaimana kita akan mendefinisikan realitas pasca pandemik. Itu saya kira problem di awal berkaitan dengan new normal. Jadi tidak sesederhana menjaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker, tidak sesederhana itu. Tetapi benar-benar pertaruhan tentang bagaimana kehidupan kita pasca pandemi. Mulai dari sistem nilai, karena kalau normal itu kan diambil ataupun memiliki akar kata yang sama dengan norma. Norma itu kan tata nilai, aturan, dan sebagainya. Kemudian ada normal, sesuatu yang sesuai dengan tata aturan. Apakah tata aturan agama, apakah tata aturan negara, apakah tata aturan filsafat atau apapun itu, tata aturan ekonom dan sebagainya. Itu kan, itu yang harus kita pahami. Nah, yang menariknya apa? Ada pertaruhan di sini. Pertaruhannya apa? Pertaruhannya bahwa ketika new normal itu didorong oleh rasa takut, maka yang paling terus terang, saya melakukan beberapa pembacaan beberapa literatur dan memang belum final, ya? belum terlalu mendalam, belum banyak kajian-kajian yang mendalam berkaitan dengan apa yang akan terjadi pasca pandemi. Tapi yang menarik apa? Yang menarik antisipasi di new normal itu lebih banyak dimunculkan oleh ekonom. Jadi paradigma yang muncul dari ataupun cara pandang yang muncul tentang apa dan bagaimana kita mendefinisikan kehidupan baru, the new normal itu banyak sekali dimunculkan oleh ekonom-ekonom. Dan yang lebih parah lagi, bukan yang lebih parah ya, yang lebih spesifik lagi, orang-orang yang memiliki kecenderungan modal yang kuat. Nah, saya khawatir gini, the new normal itu pada akhirnya harus mengacu kepada satu sistem pasar dan sebagainya. Itu persoalan di level ekonomi. Maka di sini pertaruhannya bagaimana kita mendefinisikan globalisasi, bagaimana kita mendefinisikan pasar. Kemudian di level sosiologi misal ataupun di level sosial, bagaimana kita mendefinisikan interaksi, bagaimana kita mendefinisikan persentuhan. Contoh paling berdampak kayak gini. Selama ini di dalam aktivitas keseharian masyarakat kita itu cenderung melibatkan massa. Orang itu berkumpul banyak di dalam konteks the new normal. Misal dalam konteks keagamaan, bagaimana kita akan menggambarkan situasi model ceramah, sholat berjamaah dan sebagainya. Wah, banyak hal. Kemudian di dalam teknologi tadi sudah dijelaskan the post-truth, bagaimana paradigma post-truth itu berkembang, ataupun di dalam konteks the death of expertise, matinya para ahli dan sebagainya. Itu banyak sekali wilayah-wilayah yang mungkin belum dijamah, tetapi sebenarnya pengantar ke arah situ itu sudah terjadi. Kenapa saya katakan sudah terjadi? Karena memang sebelum pandemik ini menjadi masif, kita sudah terbiasa dengan satu budaya teknologi yang menjadi keseharian kita, di mana interaksi itu termediasi oleh teknologi. Lah cuman pasca pandemik ini ataupun masa-masa pandemik ini teknologi itu menjadi peranan penting. Nah, itu dulu mungkin. Itu dulu. Artinya gini, artinya apa? Yang harus kita perhatikan di sini di level wacana the new normal akan menjadi pertarungan wacana.
dari berbagai sudut pandang, mulai dari ekonomi, budaya, seni, agama, apapun itu akan berusaha mendefinisikan apa itu kenormalan baru. Sementara kenormalan itu akan mengacu kepada satu tata nilai. Lah, sementara tata nilai antara agamawan dengan yang non-agamawan, artinya yang beriman dengan yang tidak beriman, orang yang perspektif ekonominya pasar bebas dengan orang yang perspektif ekonominya kerakyatan, itu akan saling bertarung dan sebagainya. Nah, di sini kita mau tidak mau jika ya mungkin yang mohon maaf ya, bukan ya kenapa saya harus mohon maaf. Kapitalisme itu adalah satu struktur yang paling memungkinkan untuk melakukan pembajakan dalam cara mereka mendefinisikan apa itu new normal. Jangan-jangan new normal itu pada akhirnya didefinisikan oleh satu cara berpikir kapitalis. Nah, itu. Karena saat ini yang paling berkembang itu di situ. Boleh ya, silakan. Halo. Boleh ini dulu? Ya. Tadi tentang digitalisasi ya, supaya lebih ini nyantai. Tentang digitalisasi kita kan banyak dimediasi oleh teknologi gitu. Sementara digitalisasi itu juga kan ada problemnya ya. Misalnya work from home, bekerja di rumah gitu. Misalnya kalau kita lah yang ngajar ya masih bisa. Kalau ngajarnya mahasiswa, tapi kalau ngajarnya anak SD kan nggak mungkin ya. Jadi dalam digitalisasi itu juga ada masalah gitu. Nah, kira-kira menurut Akang ada pendapat lain nggak selain itu tentang masalah itu? Iya. Tentang masalah jadi oke. Biasanya momen-momen pandemik atau momen-momen bencana itu akan mereduksi ataupun menghilangkan kohesi sosial. Ketika orang ditimpa bencana, orang akan menjadi individual. Itu kecenderungannya, orang akan menjadi individual, atau ada pilihan lain sebenarnya, orang menjadi bergerak secara kolektif. Jadi kolektivitas itu menjadi satu wajah baru yang harus diperjuangkan di dalam konteks pandemik. Nah, di dalam konteks ini, terus berkaitan dengan teknologi, ada yang menarik sebenarnya. Kalau kita berbicara teori ekonomi, misal, saya masuk dari situ aja. Manusia itu bisa dianggap sebagai orang kaya ketika dia minimal memiliki 3 unsur. Orang disebut kaya karena dia memiliki kerja. Artinya dia memiliki keahlian, bisa membuat atau mencangkul, menanam, atau apapun itu, keahlian. Maka sebenarnya dia adalah orang kaya. Atau orang kaya itu adalah orang yang memiliki tanah atau alat produksi. Dia adalah orang kaya. Yang ketiga, orang disebut kaya karena dia memiliki kapital atau modal. Oke? Jadi sebenarnya ada 3 unsur yang mendefinisikan siapa yang mampu ataupun siapa orang kaya itu. Kadangkala dia memiliki keahlian atau memiliki alat produksi atau memiliki kapital. Nah, di dalam konteks masyarakat teknologis, orang itu akan disebut kaya ketika dia memiliki akses informasi. Kalau dia tidak bisa memiliki akses informasi seperti teknologi petani yang tradisional itu kan tidak memiliki akses teknologi dan sebagainya, atau SD yang belum atau masyarakat berkembang yang secara teknologi tidak merata, itu sebenarnya belum bisa disebut sebagai orang kaya. Lah, apa kaitannya dengan pandemi? Kita ngambil 3 aja dulu. Alat produksi, kemudian keahlian, kemudian kapital. Di dalam mekanisme ekonomi kapitalisme, ketiga relasi ini timpang. Artinya, orang disebut kaya ketika dia memiliki kapital, sementara 2 hal yang lain itu dikuasai oleh kapital. Sebenarnya ini tiga ini kalau ingin berkembang secara adil, dia harus melakukan satu upaya-upaya kolektif. Jadi tidak ada yang menegasikan ataupun menindas satu sama lain. Antara kapital dengan orang yang punya keahlian dengan orang yang punya tanah.
Lah, di dalam masyarakat teknologis, variabelnya bertambah satu. Maka di sini, siapa yang memiliki akses kepada teknologi, misal kayak gini, kita berdialog nih di Instagram. Berdialog di Instagram. Itu kan variabelnya apakah dia punya HP. Kalau punya HP, apakah HP-nya ada kuota. Kalau ada kuota, apakah jaringannya kuat, dan sebagainya. Maka disitulah problem. Lah, sementara, pasca pandemik, di mana apa yang diniscayakan oleh pandemik ini apa? Kan orang didorong oleh rasa takut. Rasa takut itu meniscayakan interaksi antar manusia menjadi renggang. Karena ada rasa takut, takut tertular, takut apa. Interaksi menjadi renggang. Otomatis interaksi antar manusia itu harus dimediasi. Dimediasi oleh apa? Oleh teknologi. Lah, lagi-lagi kenormalan-kenormalan baru di dalam konteks masyarakat ataupun pasca pandemik itu akan sangat ditentukan seberapa terbuka akses terhadap teknologi itu. Kalau tidak, seperti anak SD, ya sudah. Dia akan menjadi, ataupun tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak, dan sebagainya. Abnormal gitu ya. Abnormal. Akan banyak orang. Nah, gitu. Berhubungan dengan ini, berhubungan dengan tadi kolektivitas dan individualisme itu juga menarik dibicarakan karena misalnya Zizek yang bukunya sekarang lagi banyak dibaca mungkin oleh halo Zizek kan lumayan banyak dibaca ya, kemudian saya juga baca-baca di Indo Progress atau di blog resmi Martin Suryajaya itu menawarkan kolektivitas gitu ya. Atau misalnya ini aja Yuval Noah Harari, Kang ya. Yuval Noah Harari mengatakan bahwa kita ada di perahu yang sama. Itu kan sama juga ya wilayah solidaritas global gitu ya. Lebih komunisme baru lah istilahnya ya, yang paling ngetren itu komunisme baru. Iya. Kebetulan di sini Rifki Sahrani seorang individual dan itu pasti keberatan dengan komunisme itu. Kalau Kang kan tadi juga Kang menawarkan kalau tidak kolektif ya ada individualisme gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam Zizek dan teman-temannya itu dan para pengikutnya itu mengusung komunisme baru atau hidup barbar gitu. Nah, komunisme itu atau kolektif itu atau istilahnya kita ada di perahu yang sama gitu, seolah-olah kita ada di zaman Nabi Nuh. Harus perahu. Iya. Apakah itu menurut Akang sebuah keniscayaan atau hanya spekulasi saja, ataukah ya itulah, apakah hanya spekulasi saja atau keinginan-keinginan saja, atau memang itu sebuah keniscayaan? Itulah pertanyaannya. Sebenarnya itu sebuah pilihan. Dalam pemahaman sederhana saya, kolektivitas itu adalah sebuah pilihan. Kenapa saya katakan pilihan? Karena memang kita dihadapkan kepada dua hal itu tadi. Apakah kita mau menggalang satu solidaritas bersama? Dengan apa? Dengan 4 variabel yang tadi sudah saya sebutkan, itu saling menopang satu sama lain. Kalau tidak, ya sudah. Kita melakukan satu seleksi alam. Dan yang menarik dalam konteks ini, petani ataupun orang yang bergelut di wilayah-wilayah produksi pangan itu adalah orang yang akan paling selamat kecuali ditipu. Kalau mungkin di dalam film itu kita sudah membayangkan misal ada kan basis strukturnya itu sudah berubah kan, basis struktur yang semula kita melakukan satu interaksi globalisasi meniscayakan orang berpindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara lain. Kemudian perdagangan juga tidak dibatasi oleh satu lokal tertentu, tetapi sudah lintas negara, lintas kabupaten dan sebagainya. Tapi ternyata karena didorong oleh rasa takut apa namanya? Takut tertular dan sebagainya, globalisasi itu justru mengalami satu momen deglobalisasi. Satu momen deglobalisasi itu contohnya kayak gini. Kemarin saya berdialog di Ciamis. Itu ada satu kebijakan yang menarik bahwa padi
sebagai salah satu bentuk ketahanan pangan itu tidak boleh dijual keluar Kabupaten Ciamis. Ya enggak? Misal kita ada petani kemudian bercocok tanam, kemudian salah satu kebijakannya adalah tidak menjual ke luar daerah. Kita bisa bayangkan negara-negara ataupun daerah-daerah yang tidak memiliki sistem ketahanan pangan seperti di desa-desa itu akan kelabakan. Itu akan kelabakan. Maka sebenarnya ini bargaining position ataupun posisi-posisi yang menguntungkan bagi sektor-sektor yang bergerak di wilayah agraria atau orang-orang yang bergerak di wilayah-wilayah ketahanan pangan. Karena apa? Selama ini orang-orang yang bergerak di wilayah ketahanan pangan itu kan cenderung dimarginalkan, cenderung ditekan secara sistem. Lah, basis strukturnya sudah berubah. Orang itu sudah mulai memikirkan bagaimana saya makan 1 bulan, 1 hari, 1 minggu ke depan. Sehingga di sini orang yang paling akan selamat di masa-masa chaos semacam ini adalah orang-orang yang bergerak di wilayah agraria dan sebagainya. Tradisional. Nah, makanya solidaritas itu akan muncul ketika kolektivitas itu tumbuh. Kolektivitas itu tumbuh dengan cara apa? Bagaimana orang yang memiliki kapital, orang yang memiliki alat produksi, dan orang yang memiliki akses teknologi itu tidak menindas petani. Kalau tidak, maka para petani ataupun yang bergerak di wilayah agraria bisa melakukan upaya-upaya boikot. Saya tidak akan jual kepada orang-orang yang menguasai kapital, alat produksi, dan apa. Karena apa? Mereka tidak punya keahlian untuk bercocok tanam. Lah, pada titik inilah sebenarnya pertarungannya tetap the new normal itu siapa yang akan mendefinisikan. Jangan sampai sebenarnya kehidupan pra pandemik itu sudah abnormal. Cuman dianggap normal dalam apa namanya? Dalam perspektif pasar bebas misal. Dalam perspektif paling dekat kan itu yang paling nampak gitu. Kalau di masyarakat itu kan persoalan ekonomi kan yang paling nampak. Padahal bagi petani ini abnormal, atau bagi orang-orang kelas pekerja itu adalah sesuatu yang abnormal, bukan sesuatu yang normal. Maka the new normal ataupun pasca pandemik itu benar-benar kita memiliki satu bargaining position untuk bagaimana mendefinisikan kolektivitas sebagai sebuah identitas bagi kehidupan. Nah, itu mungkin di dalam bayangan-bayangan semuanya sedang membayangkan. Tidak ada yang mampu menjamin kehidupan semacam apa yang akan terjadi. Kalaupun bayangan itu yang terjadi ya sesederhana tadi, physical distancing, social distancing dan sebagainya. Tapi bukan di situ loh persoalannya. Ya itu mungkin. Ya itu masih ini ya, masih wilayah-wilayah yang saya lihat. Kenapa kita bikin diskusi ini masih agak-agak permukaan gitu ya, belum ada pencerahan. Kalau ya saya harapkan karena Kang Fahmi namanya Purnama gitu, mudah-mudahan kita bisa kasih pencerahan gitu kita kan. Seperti bulan Purnama. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Kang. Ada pertanyaan dari Teh Gaida Fatin. Teteh ya, betul. Salam. New normal life berarti digitalisasi akan semakin kuat. Ini selaras sebenarnya dengan kaum milenial. Nah, menurut Akang, peluang komunikasi milenial ke depan, baik dari sisi ekonomi ataupun keilmuan itu bagaimana? Mungkin ini udah sempat disinggung juga tadi, tapi bolehlah dikasih penegasan lagi, Kang. Oke. Jadi gini, pasca pandemi, saya pribadi akan membayangkan setiap manusia akan mulai membatasi interaksi sosial secara langsung, persentuhan secara langsung. Maka dari itu orang mulai mencari tools yang paling memadai untuk melakukan satu proses-proses atau kerja sosial. Nah, kan salah satu contohnya aja sekarang ketika kita lockdown ataupun PSBB dan sebagainya, kita mengisolasi diri, walaupun di dalam konteks masyarakat Indonesia banyak sekali ironi lah, di dalam PSBB, di dalam lockdown dan sebagainya, ya negara yang ya mungkin ya aneh lah dan sebagainya. Tetapi orang akan menjadi sangat kesepian. Dalam konteks sosial ya, orang akan menjadi sangat kesepian, orang akan menjadi sangat terisolir di dalam dirinya sendiri. Otomatis dia membutuhkan tools yang mampu melampaui batas tubuh. Jadi kan sebenarnya kan kayak gini. Saya punya gergaji
itu sebagai bagian dari perpanjangan tubuh gergaji. Dalam konteks apa? Untuk memotong kayu. Nah, di dalam konteks teknologi atau digitalisasi, nah, nanti ada kaitannya dengan post-truth. Apa sebenarnya yang sisi negatif dari digitalisasi itu? Nah, tetapi yang terpenting apa? Yang terpenting bahwa digitalisasi ataupun kita masuk ke ruang teknologi adalah salah satu cara manusia melampaui batas tubuhnya. Dia membentukkan perpanjangan tangan. Dan di dalam konteks sekarang, di era teknologi ini, digital ataupun algoritma, masyarakat algoritma, itu menjadi sesuatu yang sangat niscaya. Nah, persoalannya apa? Algoritma itu adalah satu hal yang bisa diprogram. Berbeda dengan foto yang statis lah ya. Misal Kang Dedi kan senang foto-foto cekrek, itu kan statis. Tapi ketika sudah masuk ke dalam era digital, foto itu bisa dimanipulasi sedemikian rupa, bisa didesain sedemikian rupa. Ya kalau mungkin pakai beauty face kan kayak gitu yang tadinya biasa-biasa saja didesain sedemikian rupa menjadi cantik dan menarik dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke dalam, kita harus mampu mengantisipasi post-truth. Apa itu post-truth? Pasca kebenaran itu dibayangkan sebagai satu kondisi ketika kebenaran tidak lagi berpijak kepada standar-standar yang rigid, yang ilmiah dan sebagainya, tetapi akan dikembalikan kepada mekanisme pasar. Maka kebenaran akan cenderung diukur seberapa viral sebuah realitas, itu akan menjadi standar kebenaran. Lah sementara di dalam konteks seberapa viral atau tidaknya sebuah realitas itu ditentukan oleh kapasitas, intelijensi ataupun intelektual masyarakat. Kalau masyarakatnya secara intelektual itu secara intelektual literasinya minim, ya mereka akan termakan isu-isu yang sebenarnya tidak aktual gitu loh. Nah, kurang lebih ke arah situ. Maka dari itu digitalisasi sebenarnya satu keniscayaan di era teknologi, bukan digitalisasi, iya, digitalisasi adalah satu keniscayaan era teknologi, tapi di sisi lain kita harus mengantisipasi matinya para ahli, kemudian pasca kebenaran. Karena apa? Contohnya kayak gini, saya punya satu rumah, kemudian rumah itu bisa saya potret dari 10 angle, maka yang tampil adalah 10 realitas. Nah, kurang lebih ke arah situ. Jadi itu yang harus diantisipasi, menjadi satu keniscayaan, cuman ada jurang-jurang yang harus dihindari, yaitu ketika kebenaran bukan lagi diukur oleh sebuah atau standar ilmiah, tetapi diukur oleh seberapa viral. Padahal kalau misal kita masuk di dalam tradisi filsafat itu kan kebijaksanaan untuk menentukan menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang jelek, sesuai dengan standar ilmu pengetahuan. Lah standar ilmu pengetahuan ini pada akhirnya tersingkir, digantikan oleh sesuai dengan standar viral atau tidaknya sebuah realitas. Kalau viral ya bisa jadi benar. Jadi kebohongan yang berulang-ulang kan menjadi sebuah kebenaran yang disepakati kan. Jadi di sini kebenaran menjadi pembenaran oleh masyarakat. Nah, kurang lebih ke arah situ sih. Saya kekhawatiran saya. Gitu kan? Ya, jadi itu ya. Mungkin. Jadi sebetulnya kemungkinan besar kebenaran itu ya semakin relatif, yang menonjol justru pembenaran saja ya, dan terletak pada siapa yang menguasainya mungkin itu. Ya, buzzer lah ya. Karena buzzer itu kan orang yang paling mampu mengeksploitasi media, kemudian mempengaruhi psikologi massa. Gitu. Nah, Kang, kalau berhubungan dengan individualisme ya, Kang ya, kalau berhubungan dengan individualisme dalam wilayah new normal ini punya posisi apa sih, Kang? Punya posisi penting nggak? Soalnya kan kolektif juga harus dibangun dari kesadaran individualisme yang kuat ya. Kalau misalnya kolektif nggak dibangun dari individu yang kuat ya jadi chaos gitu, jadi barbar. Iya. Individual itu kan kayak gini. Kalau kita berbicara kolektif, maka kita akan berbicara seberapa sensitifkah seorang individu memahami yang lain, yang berbeda.
Kan ke arah situ. Maka di sini, kalau misal kita menggunakan titik tolak, selama ini, kita cenderung melakukan satu proses-proses atau kerja-kerja mengobjektifikasi yang lain. Yang lain itu, kemudian kita tafsirkan sesuai dengan ego atau alter ego kita. Nah, maka di sini, di dalam satu struktur yang kita bayangkan sebagai sebuah kolektivitas bersama, mau tidak mau, hal yang niscaya adalah menjadi pribadi-pribadi yang terbuka, yang rendah hati. Kenapa demikian? Gini, kalau kita berbicara apa namanya? Saya sering di beberapa kesempatan saya sering menggambarkan atau mengilustrasikannya kayak gini. Misal, kita sebagai seorang muslim atau iya katakanlah ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak sepakat. Seorang muslim itu kan dituntut untuk melakukan ritual-ritual wajib seperti sholat. Nah, kemudian di dalam sholat itu ada standar-standar normatif yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Gitu kan, semisal kalau sholat harus berwudu dulu, kemudian menutup aurat. Nah, kemudian tiba-tiba saya pergi ke masjid. Saya mau sholat bareng-bareng dengan orang lain. Berjamaah katakanlah. Saya ke masjid hanya menggunakan sarung yang menutupi pusar sampai ke lutut. Benar atau salah secara norma hukum? Saya yakin itu adalah benar. Karena apa? Standar normatif dari kita melakukan ritual sholat itu dengan cara menutup aurat dari mulai pusar sampai ke lutut bagi laki-laki. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya secara etika menjadi problematis. Kenapa menjadi problematis? Karena dia telanjang dada. Ada norma-norma yang mengikat bahwa unsur kesopanan itu menjadi salah satu unsur penting di dalam kolektivitas masyarakat muslim ketika sholat di masjid. Ya harus pakai baju lah, masa telanjang dada. Walaupun secara fikih sudah benar, secara aturan sudah benar, tetapi secara etika itu tidak benar. Nah, kemudian ya sudah, hari kedua saya pakai baju lengkap, gitu kan, pakai sarung, pakai baju lengkap, pakai peci, bahkan warnanya putih. Tetapi ke masjid bau ketek. Secara estetika itu problematis. Secara hukum benar, secara norma benar, karena menggunakan pakaian yang sesuai dengan standar normatif satu masyarakat di situ misalnya. Tetapi secara estetika itu menjadi problematis karena apa? Bau ketek dan sebagainya. Akhirnya yang terbaik apa? Yang terbaik dia memakai pakaian yang sesuai dengan standar normatif, sesuai dengan standar hukum, dan sesuai dengan standar estetika. Disitulah individu itu bisa menjadi pribadi yang akan pribadi misal gitu kan. Nah, kemudian bagaimana individu itu bisa merangkuh yang kolektif. Nah, pada titik ini kolektivitas itu dibangun oleh satu individu-individu yang mampu mengafirmasi keberlainan di dalam struktur masyarakat. Tapi keberlainan yang diafirmasi bukan di level pertama, di level hukum. Tetapi di level etika. Karena etika itu bukan berbicara benar dan salah. Tetapi etika itu berbicara baik dan buruk. Nah, kenapa harus diafirmasi di level etika? Karena etika menjadi satu-satunya hal yang akan mendefinisikan siapa manusia. Nah, misal ada orang apa namanya? Berdiskusi tentang new normal bersama Kang Fahmi. Sudah ada beberapa teman di sini yang bergabung. Selamat malam. Alhamdulillah, siap. Salam. Kita masih nunggu teman-teman yang lain nih Kang untuk masuk Kang. Beberapa siap. Beberapa detik lah ya. Sudah ada beberapa orang yang bergabung. Sengaja kita ini Kang menggelar di Instagram ya supaya kita dengan anak muda supaya kita lebih dekat gitu ya. Siap.
Saya ke Instagram tuh. Bahkan bisa Iya, buka sebenarnya Instagram. saya agak apa namanya, agak kaku kalau main Instagram karena Ini ada jarang redaktur. gitu. Oh, oh. Sama Kang, saya juga Siap, sama. siap, siap. Masih belajar buka Google dulu gimana caranya buat siaran langsung sendiri gitu. Tapi ke depan Baru ini bangun tidur. menjadi satu keniscayaan kayaknya. Ya, terutama untuk ini untuk sosialisasi terhadap ABG nyebelin tapi lucu kaum milenial. Ini lancar Rizal? Halo Rizal, ini lancar? Suaranya? Gambarnya? Halo Arir, Aksara Rizal, juga teman-teman yang lainnya. Nah, sebentar lagi kita lebaran ya. Sebentar lagi kita lebaran. Kita mulai aja ya Kang ya. Sebentar lagi kita lebaran. Biasanya ribut dengan baju baru ya. Dan di media juga sudah banyak yang membicarakan pasar untuk beli baju baru. Tapi sekarang Kang Paminya keluar lagi. Bentar. Sambil nunggu Kang Fahmi ya. Nah, beberapa media sekarang ramai membicarakan tentang apa yang disebut dengan new normal. Sebetulnya kemarin-kemarin Mungkin ada itu kawan itu, Bung Arif. Sehat Rif. Ada beberapa kawan saya juga ini. Nah, beberapa ini ke belakang kita mendengar istilah-istilah ini ya Kang, new normal ya, apa yang disebut dengan new normal. Tapi sebetulnya kalau saya ikuti ke belakang lagi kan kita itu baru saja mengenal istilah misalnya post-truth gitu ya. Artinya ada ketidaknormalan gitu. Itu terutama setelah arus-arus postmodern itu masuk ke kita gitu. Kita juga mengenal postmodernisme, kemudian istilah-istilah seperti post-truth. Artinya banyak sekali ketidakwajaran. Dan ada istilah juga simulasi gitu. Kita hidup hanya dalam ruang simulasi. Itu terutama karena pengaruh digital gitu ya. Hanya permainan tanda saja. Nggak real gitu. Nah, artinya kita kemarin sudah tidak normal. Nah, sekarang ada istilah baru yang justru menawarkan kenormalan yang baru gitu. Nah, itu menurut saya cukup menarik juga. Tapi akan punya pengantar dulu untuk ke arah sana tentang new normal. Seperti apa sih yang akan tampak di hadapan kita beberapa waktu ke depan itu setelah, terutama pasca pandemi. Silakan Kang, boleh dimulai. Oh iya, untuk teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan silakan ditulis aja di kolom komentar. Nanti mungkin saya akan menyampaikannya ke Kang Fahmi, atau Kang Fahmi juga boleh memilih langsung sendiri gitu. Mana pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab. Baik. Terima kasih Bung Dery, Kang Dery dari sahabat yang dipertemukan ketika kita berjumpa di Panjalu sepertinya, kalau tidak salah. Salam kepada semua teman-teman yang lain. Jadi mungkin gini, ya kita sambil berbincang saja. Santai, sebenarnya istilah new normal atau normalitas atau normal itu sendiri kan sudah problematis. Artinya satu makna yang terkandung di dalam istilah normal itu merujuk kepada siapa itu sendiri. Di dalam istilah normal itu sendiri problem. Apa yang dibayangkan sebagai sebuah tatanan kehidupan yang normal sebelum adanya pandemi itu belum tentu dipahami sebagai kenormalan secara menyeluruh. Contohnya, bagi masyarakat kota, dia makan ke sebuah restoran, kemudian difoto, diposting di Instagram. Bagi dia mungkin itu adalah satu kewajaran dalam hidup.
Atau bagi orang-orang yang berdonasi, itu kan ingin berdonasi kepada orang-orang yang tidak mampu, kemudian dieksploitasi ketidakmampuan itu di dalam sebuah gambar. Bagi orang yang memoto atau yang berdonasi itu adalah sebuah kenormalan. Tetapi bagi orang yang menerima sedekah itu, apakah dipertimbangkan sebagai satu kehidupan yang normal, sehingga mereka tidak merasa bahwa kemiskinan saya dieksploitasi di dalam sebuah gambar, misalnya. Atau bagi orang-orang yang melihat, ngapain sih ini orang mau makan sampai harus difoto terlebih dahulu. Artinya istilah normal itu sendiri menyimpan problem-problem laten di dalam dirinya sendiri. Nah, tetapi kalaupun kita harus berbicara the new normal atau kenormalan baru di dalam kehidupan pasca pandemi, minimal kita bisa paham apa yang mendorong itu semua? Rasa takut. Jadi sebenarnya kenormalan, the new normal yang mungkin marak akhir-akhir ini didorong oleh satu pemantik yang sama, rasa takut. Takut dari apa? Takut dari sesuatu yang tidak tampak, seperti virus dan sebagainya. Tetapi nanti responnya ataupun bagaimana mendefinisikan the new normal itu sendiri akan menjadi problematis. Akan ada saling benturan antara satu paradigma dengan paradigma yang lain, antara satu cara pandang dengan cara pandang yang lain. Misal, kenormalan bagi agamawan, kenormalan bagi seniman, kenormalan bagi pemerintahan, kenormalan bagi pelaku usaha, kenormalan bagi banyak hal. Banyak segmen yang akan turut terlibat di dalam cara mereka mendefinisikan kenormalan. Contoh kayak gini sederhana. Kenormalan di dalam watak agama, itu ketika dia mampu, seseorang yang saleh mampu mengikuti apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang. Tetapi bagi seorang ateis akan berbeda. Apa yang dilakukan oleh seorang teistik atau orang yang beriman itu adalah sesuatu yang abnormal dan sebagainya. Maka sebenarnya di sini jangan-jangan kita berbicara new normal itu baru di level permukaan. Itu yang pertama. Jadi the new normal itu bukan tidak bisa disederhanakan sebagai cara hidup yang menjaga jarak, kemudian keluar harus pakai masker dan sebagainya. Tetapi banyak hal yang lebih mendasar dari itu semua tentang apa? Tentang bagaimana kita akan mendefinisikan realitas pasca pandemik. Itu saya kira problem di awal berkaitan dengan new normal. Jadi tidak sesederhana menjaga jarak, kemudian cuci tangan, kemudian pakai masker, tidak sesederhana itu. Tetapi benar-benar pertaruhan tentang bagaimana kehidupan kita pasca pandemi. Mulai dari sistem nilai, karena kalau normal itu kan diambil ataupun memiliki akar kata yang sama dengan norma. Norma itu kan tata nilai, aturan, dan sebagainya. Kemudian ada normal, sesuatu yang sesuai dengan tata aturan. Apakah tata aturan agama, apakah tata aturan negara, apakah tata aturan filsafat, atau apapun itu. Tata aturan ekonom, dan sebagainya. Itu kan, itu yang harus kita pahami. Lah yang menariknya apa? Ada pertaruhan di sini. Pertaruhannya apa? Pertaruhannya bahwa ketika new normal itu didorong oleh rasa takut, maka yang paling terus terang, saya melakukan beberapa pembacaan beberapa literatur dan memang belum terlalu mendalam, belum banyak kajian-kajian yang mendalam berkaitan dengan apa yang akan terjadi pasca pandemi. Tapi yang menarik apa? Yang menarik antisipasi di new normal itu lebih banyak dimunculkan oleh ekonom. Jadi paradigma yang muncul dari ataupun cara pandang yang muncul tentang apa dan bagaimana kita mendefinisikan kehidupan baru, the new normal itu banyak sekali dimunculkan oleh ekonom-ekonom. Dan yang lebih parah lagi, bukan yang lebih parah ya, yang lebih spesifik lagi, orang-orang yang memiliki kecenderungan modal yang kuat.
Nah, saya khawatir gini, the new normal itu pada akhirnya harus mengacu kepada satu sistem pasar dan sebagainya. Itu persoalan di level ekonomi. Maka di sini pertaruhannya bagaimana kita mendefinisikan globalisasi, bagaimana kita mendefinisikan pasar. Kemudian di level sosiologi misal ataupun di level sosial, bagaimana kita mendefinisikan interaksi, bagaimana kita mendefinisikan persentuhan. Contoh paling berdampak kayak gini. Selama ini di dalam aktivitas keseharian masyarakat, kita itu cenderung melibatkan massa. Orang itu berkumpul banyak di dalam konteks the new normal. Misal dalam konteks keagamaan, bagaimana kita akan menggambarkan situasi model ceramah, sholat berjamaah dan sebagainya. Wah, banyak hal. Kemudian di dalam teknologi tadi sudah dijelaskan the post-truth, bagaimana paradigma post-truth itu berkembang, ataupun di dalam konteks the death of expertise, matinya para ahli dan sebagainya. Itu banyak sekali wilayah-wilayah yang mungkin belum dijamah, tetapi sebenarnya pengantar ke arah situ itu sudah terjadi. Kenapa saya katakan sudah terjadi? Karena memang sebelum pandemik ini menjadi masif, kita sudah terbiasa dengan satu budaya teknologi yang menjadi keseharian kita, di mana interaksi itu termediasi oleh teknologi. Lah cuman pasca pandemik ini ataupun masa-masa pandemik ini, teknologi itu menjadi peranan penting. Nah, itu dulu mungkin. Itu dulu. Artinya gini, artinya apa? Yang harus kita perhatikan di sini di level wacana, the new normal akan menjadi pertarungan wacana dari berbagai sudut pandang, mulai dari ekonomi, budaya, seni, agama, apapun itu akan berusaha mendefinisikan apa itu kenormalan baru. Sementara kenormalan itu akan mengacu kepada satu tata nilai. Lah, sementara tata nilai antara agamawan dengan yang non-agamawan, artinya yang beriman dengan yang tidak beriman, orang yang perspektif ekonominya pasar bebas dengan orang yang perspektif ekonominya kerakyatan, itu akan saling bertarung dan sebagainya. Nah, di sini kita mau tidak mau jika ya mungkin yang mohon maaf ya, bukan ya kenapa saya harus mohon maaf. Kapitalisme itu adalah satu struktur yang paling memungkinkan untuk melakukan pembajakan dalam cara mereka mendefinisikan apa itu new normal. Jangan-jangan new normal itu pada akhirnya didefinisikan oleh satu cara berpikir kapitalis. Nah, itu. Karena saat ini yang paling berkembang itu di situ. Boleh ya, silakan. Halo. Boleh ini dulu? Ya. Tadi tentang digitalisasi ya, supaya lebih ini nyantai. Tentang digitalisasi kita kan banyak dimediasi oleh teknologi gitu. Sementara digitalisasi itu juga kan ada problemnya ya. Misalnya work from home, bekerja di rumah gitu. Misalnya kalau kita lah yang ngajar ya masih bisa. Kalau ngajarnya mahasiswa, tapi kalau ngajarnya anak SD kan nggak mungkin ya. Jadi dalam digitalisasi itu juga ada masalah gitu. Nah, kira-kira menurut Akang ada pendapat lain nggak selain itu tentang masalah itu? Iya. Tentang masalah jadi oke. Biasanya momen-momen pandemik atau momen-momen bencana itu akan mereduksi ataupun menghilangkan kohesi sosial. Ketika orang ditimpa bencana, orang akan menjadi individual. Itu kecenderungannya, orang akan menjadi individual, atau ada pilihan lain sebenarnya, orang menjadi bergerak secara kolektif. Jadi kolektivitas itu menjadi satu wajah baru yang harus diperjuangkan di dalam konteks pandemi. Nah, di dalam konteks ini, terus berkaitan dengan teknologi, ada yang menarik sebenarnya. Kalau kita berbicara teori ekonomi, misal, saya masuk dari situ aja. Manusia itu bisa dianggap sebagai orang kaya ketika dia minimal memiliki 3 unsur. Orang disebut kaya karena dia memiliki kerja.
Artinya dia memiliki keahlian, bisa membuat atau mencangkul, menanam, atau apapun itu, keahlian. Maka sebenarnya dia adalah orang kaya. Atau orang kaya itu adalah orang yang memiliki tanah atau alat produksi. Dia adalah orang kaya. Yang ketiga, orang disebut kaya karena dia memiliki kapital atau modal. Oke? Jadi sebenarnya ada 3 unsur yang mendefinisikan siapa yang mampu ataupun siapa orang kaya itu. Kadangkala dia memiliki keahlian atau memiliki alat produksi atau memiliki kapital. Nah, di dalam konteks masyarakat teknologis, orang itu akan disebut kaya ketika dia memiliki akses informasi. Kalau dia tidak bisa memiliki akses informasi seperti teknologi petani yang tradisional itu kan tidak memiliki akses teknologi dan sebagainya, atau SD yang belum atau masyarakat berkembang yang secara teknologi tidak merata, itu sebenarnya belum bisa disebut sebagai orang kaya. Lah, apa kaitannya dengan pandemi? Kita ngambil 3 aja dulu. Alat produksi, kemudian keahlian, kemudian kapital. Di dalam mekanisme ekonomi kapitalisme, ketiga relasi ini timpang. Artinya, orang disebut kaya ketika dia memiliki kapital, sementara 2 hal yang lain itu dikuasai oleh kapital. Sebenarnya ini tiga ini kalau ingin berkembang secara adil, dia harus melakukan satu upaya-upaya kolektif. Jadi tidak ada yang menegasikan ataupun menindas satu sama lain. Antara kapital dengan orang yang punya keahlian dengan orang yang punya tanah. Lah, di dalam masyarakat teknologis, variabelnya bertambah 1. Maka di sini, siapa yang memiliki akses kepada teknologi, misal kayak gini, kita berdialog nih di Instagram. Di Instagram. Itu kan variabelnya apakah dia punya HP. Kalau punya HP, apakah HP-nya ada kuota. Kalau ada kuota, apakah jaringannya kuat, dan sebagainya. Maka disitulah problem. Nah, sementara pasca pandemik, di mana apa yang diniscayakan oleh pandemik ini apa? Kan orang didorong oleh rasa takut. Rasa takut itu meniscayakan interaksi antar manusia menjadi renggang. Karena ada rasa takut tertular, takut apa? Nah, interaksi menjadi renggang. Otomatis interaksi antar manusia itu harus dimediasi. Dimediasi oleh apa? Oleh teknologi. Lah, lagi-lagi kenormalan baru di dalam konteks masyarakat ataupun pasca pandemik itu akan sangat ditentukan seberapa terbuka akses terhadap teknologi itu. Kalau tidak, seperti anak SD ya sudah, dia akan menjadi ataupun tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Abnormal gitu ya. Abnormal. Akan banyak gitu. Berhubungan dengan ini. Berhubungan dengan tadi kolektivitas dan individualisme itu juga menarik dibicarakan karena misalnya Zizek yang bukunya sekarang lagi banyak dibaca mungkin oleh Zizek kan lumayan banyak dibaca ya, kemudian saya juga baca di Indo Progress atau di blog resmi Martin Suryajaya itu menawarkan kolektivitas gitu ya. Atau misalnya ini aja Yuval Noah Harari Kang ya. Yuval Noah Harari mengatakan bahwa kita ada di perahu yang sama. Itu kan sama juga ya wilayahnya, solidaritas global gitu ya. Lebih komunisme baru lah istilahnya ya, yang paling ngetren itu komunisme baru. Iya. Kebetulan di sini Rifki Sahrani seorang individual dan itu pasti keberatan dengan komunisme itu. Kalau Kang kan tadi juga Kang menawarkan kalau tidak kolektif ya ada individualisme gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam Zizek dan teman-temannya itu dan para pengikutnya itu mengusung komunisme baru atau hidup barbar gitu. Nah, komunisme itu atau kolektif itu atau istilahnya kita ada di perahu yang sama gitu, seolah-olah kita ada di zaman Nabi Nuh. Harus tahu. Iya. Apakah itu menurut Akang sebuah keniscayaan atau hanya spekulasi saja?
ataukah ya itulah, apakah hanya spekulasi saja atau keinginan-keinginan saja, atau memang itu sebuah keniscayaan? Itulah pertanyaannya. Sebenarnya itu sebuah pilihan. Dalam pemahaman sederhana saya, kolektivitas itu adalah sebuah pilihan. Kenapa saya katakan pilihan? Karena memang kita dihadapkan kepada dua hal itu tadi. Apakah kita mau menggalang satu solidaritas bersama? Dengan apa? Dengan 4 variabel yang tadi sudah saya sebutkan, itu saling menopang satu sama lain. Kalau tidak, ya sudah. Kita melakukan satu seleksi alam. Dan yang menarik dalam konteks ini, petani ataupun orang yang bergelut di wilayah-wilayah produksi pangan, itu adalah orang yang akan paling selamat, kecuali ditipu. Kalau mungkin di dalam film itu kita sudah membayangkan, misal ada kan basis strukturnya itu sudah berubah kan, basis struktur yang semula kita melakukan satu interaksi, globalisasi meniscayakan orang berpindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negara ke negara lain, kemudian perdagangan juga tidak dibatasi oleh satu lokal tertentu, tetapi sudah lintas negara, lintas kabupaten dan sebagainya. Tapi ternyata karena didorong oleh rasa takut apa namanya? Takut tertular dan sebagainya, globalisasi itu justru mengalami satu momen deglobalisasi. Satu momen deglobalisasi itu contohnya kayak gini. Kemarin saya berdialog di Ciamis, itu ada satu kebijakan yang menarik bahwa padi sebagai salah satu bentuk ketahanan pangan itu tidak boleh dijual keluar Kabupaten Ciamis. Ya enggak? Misal kita ada petani kemudian bercocok tanam, kemudian salah satu kebijakannya adalah tidak menjual ke luar daerah. Kita bisa bayangkan negara-negara ataupun daerah-daerah yang tidak memiliki sistem ketahanan pangan seperti di desa-desa itu akan kelabakan. Itu akan kelabakan. Maka sebenarnya ini bargaining position ataupun posisi-posisi yang menguntungkan bagi sektor-sektor yang bergerak di wilayah agraria atau orang-orang yang bergerak di wilayah-wilayah ketahanan pangan. Karena apa? Selama ini orang-orang yang bergerak di wilayah ketahanan pangan itu kan cenderung dimarginalkan, cenderung ditekan secara sistem. Lah, basis strukturnya sudah berubah. Orang itu sudah mulai memikirkan bagaimana saya makan 1 bulan, 1 hari, 1 minggu ke depan. Sehingga di sini orang yang paling akan selamat di masa-masa chaos semacam ini adalah orang-orang yang bergerak di wilayah agraria dan sebagainya. Tradisional. Nah, makanya solidaritas itu akan muncul ketika kolektivitas itu tumbuh. Kolektivitas itu tumbuh dengan cara apa? Bagaimana orang yang memiliki kapital, orang yang memiliki alat produksi, dan orang yang memiliki akses teknologi itu tidak menindas petani. Kalau tidak, maka para petani ataupun yang bergerak di wilayah agraria bisa melakukan upaya-upaya boikot. Saya tidak akan jual kepada orang-orang yang menguasai kapital, alat produksi, dan apa. Karena apa? Mereka tidak punya keahlian untuk bercocok tanam. Lah, pada titik inilah sebenarnya pertarungannya tetap. The new normal itu siapa yang akan mendefinisikan? Jangan sampai sebenarnya kehidupan pas pra-pandemik itu sudah abnormal. Cuman dianggap normal dalam apa namanya? Dalam perspektif pasar bebas misal. Dalam perspektif paling dekat kan itu yang paling nampak gitu. Kalau di masyarakat itu kan persoalan ekonomi kan yang paling nampak. Padahal bagi petani ini abnormal, atau bagi orang-orang kelas pekerja itu adalah sesuatu yang abnormal, bukan sesuatu yang normal. Maka the new normal ataupun pasca pandemik itu benar-benar kita memiliki satu bargaining position untuk bagaimana mendefinisikan kolektivitas sebagai sebuah identitas bagi kehidupan. Nah, itu mungkin di dalam bayangan-bayangan semuanya sedang membayangkan. Tidak ada yang mampu menjamin kehidupan semacam apa yang akan terjadi. Kalaupun bayangan itu yang terjadi ya sesederhana tadi, physical distancing, social distancing dan sebagainya. Tapi bukan di situ loh persoalannya. Ya itu mungkin.
Ya itu masih ini ya, masih wilayah-wilayah yang saya lihat. Kenapa kita bikin diskusi ini masih inilah, masih agak-agak permukaan gitu ya, belum ada pencerahan. Kalau ya saya harapkan karena Kang Fahmi namanya Purnama gitu, mudah-mudahan kita bisa kasih pencerahan gitu kita kan. Seperti bulan Purnama. Nah, ini juga ada pertanyaan nih Kang. Ada pertanyaan dari Teh Gaida Fatin. Teteh ya, betul. Salam. New normal life berarti digitalisasi akan semakin kuat. Ini selaras sebenarnya dengan kaum milenial. Nah, menurut Akang, peluang komunikasi milenial ke depan, baik dari sisi ekonomi ataupun keilmuan itu bagaimana? Mungkin ini udah sempat disinggung juga tadi, tapi bolehlah dikasih penegasan lagi, Kang. Oke. Jadi gini, pasca pandemi saya pribadi akan membayangkan setiap manusia akan mulai membatasi interaksi sosial secara langsung, persentuhan secara langsung. Maka dari itu orang mulai mencari tools yang paling memadai untuk melakukan satu proses-proses atau kerja sosial. Nah, kan salah satu contohnya aja sekarang ketika kita lockdown ataupun PSBB dan sebagainya, kita mengisolasi diri, walaupun di dalam konteks masyarakat Indonesia banyak sekali ironi lah, di dalam PSBB, di dalam lockdown dan sebagainya, ya negara yang ya mungkin ya aneh lah dan sebagainya. Tetapi orang akan menjadi sangat kesepian dalam konteks sosial ya, orang akan menjadi sangat kesepian, orang akan menjadi sangat terisolir di dalam dirinya sendiri. Otomatis dia membutuhkan tools yang mampu melampaui batas tubuh. Jadi kan sebenarnya kan kayak gini, saya punya gergaji itu sebagai bagian dari perpanjangan tubuh. Gergaji dalam konteks apa? Untuk memotong kayu. Nah, di dalam konteks teknologi atau digitalisasi, nah, nanti ada kaitannya dengan post-truth. Apa sebenarnya yang sisi negatif dari digitalisasi itu? Nah, tetapi yang terpenting apa? Yang terpenting bahwa digitalisasi ataupun kita masuk ke ruang teknologi adalah salah satu cara manusia melampaui batas tubuhnya. Dia membentukkan perpanjangan tangan. Dan di dalam konteks sekarang, di era teknologi ini, digital ataupun algoritma, masyarakat algoritma itu menjadi sesuatu yang sangat niscaya. Nah, persoalannya apa? Algoritma itu adalah satu hal yang bisa diprogram. Berbeda dengan foto yang statis lah ya. Misal Kang Dedi kan senang foto-foto cekrek, itu kan statis. Tapi ketika sudah masuk ke dalam era digital, foto itu bisa dimanipulasi sedemikian rupa, bisa didesain sedemikian rupa, ya kalau mungkin pakai beauty face kan kayak gitu, yang tadinya biasa-biasa saja didesain sedemikian rupa menjadi cantik dan menarik dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke dalam, kita harus mampu mengantisipasi post-truth. Apa itu post-truth? Pasca kebenaran itu dibayangkan sebagai satu kondisi ketika kebenaran tidak lagi berpijak kepada standar-standar yang rigid, yang ilmiah dan sebagainya, tetapi akan dikembalikan kepada mekanisme pasar. Maka kebenaran akan cenderung diukur seberapa viral sebuah realitas, itu akan menjadi standar kebenaran. Lah, sementara di dalam konteks seberapa viral atau tidaknya sebuah realitas, itu ditentukan oleh kapasitas, intelijensi, ataupun intelektual masyarakat. Kalau masyarakatnya secara intelektual itu, secara intelektual literasinya minim, ya mereka akan termakan isu-isu yang sebenarnya tidak aktual gitu loh. Nah, kurang lebih ke arah situ. Maka dari itu, digitalisasi sebenarnya satu keniscayaan di era teknologi, bukan digitalisasi, iya, digitalisasi adalah satu keniscayaan era teknologi, tapi di sisi lain kita harus mengantisipasi matinya para ahli, kemudian pasca kebenaran. Karena apa? Contohnya kayak gini, saya punya satu rumah, kemudian rumah itu bisa saya potret dari 10 angle, maka yang tampil adalah 10 realitas. Nah, kurang lebih ke arah situ. Jadi itu yang harus diantisipasi, menjadi satu keniscayaan, cuman ada jurang-jurang yang harus dihindari, yaitu ketika kebenaran bukan lagi diukur oleh sebuah atau standar ilmiah,
tetapi diukur oleh seberapa viral. Padahal kalau misal kita masuk di dalam tradisi filsafat, itu kan kebijaksanaan untuk menentukan atau menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang indah, mana yang jelek sesuai dengan standar ilmu pengetahuan. Lah standar ilmu pengetahuan ini pada akhirnya tersingkir digantikan oleh sesuai dengan standar viral atau tidaknya sebuah realitas. Kalau viral ya bisa jadi benar. Jadi kebohongan yang berulang-ulang kan menjadi sebuah kebenaran yang disepakati kan. Jadi di sini kebenaran menjadi pembenaran oleh masyarakat. Nah, kurang lebih ke arah situ sih. Saya kekhawatiran saya. Gitu kan? Ya, jadi itu ya. Mungkin. Jadi sebetulnya kemungkinan besar kebenaran itu ya semakin relatif, yang menonjol justru pembenaran saja ya, dan terletak pada siapa yang menguasainya mungkin itu. Ya, buzzer lah ya. Karena buzzer itu kan orang yang paling mampu mengeksploitasi media, kemudian mempengaruhi psikologi massa. Gitu. Nah, Kang, kalau berhubungan dengan individualisme ya, Kang ya, kalau berhubungan dengan individualisme dalam wilayah new normal ini punya posisi apa sih, Kang? Punya posisi penting nggak? Soalnya kan kolektif juga harus dibangun dari kesadaran individualisme yang yang kuat ya. Kalau misalnya kolektif nggak dibangun dari individu yang kuat ya jadi chaos gitu, jadi barbar. Iya. Individual itu kan kayak gini. Kalau kita berbicara kolektif, maka kita akan berbicara seberapa sensitifkah seorang individu memahami yang lain, yang berbeda. Kan ke arah situ. Maka di sini, kalau misal kita menggunakan titik tolak, selama ini, kita cenderung melakukan satu proses atau kerja-kerja mengobjektifikasi yang lain. Yang lain itu kemudian kita tafsirkan sesuai dengan ego atau alter ego kita. Nah, maka di sini, di dalam satu struktur yang kita bayangkan sebagai sebuah kolektivitas bersama, mau tidak mau, hal yang niscaya adalah menjadi pribadi-pribadi yang terbuka, yang rendah hati. Kenapa demikian? Gini, kalau kita berbicara saya sering di beberapa kesempatan saya sering menggambarkan atau mengilustrasikannya kayak gini. Misal kita sebagai seorang muslim atau katakanlah ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak sepakat. Seorang muslim itu kan dituntut untuk melakukan ritual-ritual wajib seperti sholat. Nah, kemudian di dalam sholat itu ada standar-standar normatif yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Itu kan semisal kalau sholat harus berwudu dulu, kemudian menutup aurat. Nah, kemudian tiba-tiba saya pergi ke masjid. Saya mau sholat bareng-bareng dengan orang lain. Berjamaah katakanlah. Saya ke masjid hanya menggunakan sarung yang menutupi pusar sampai ke lutut. Benar atau salah secara norma hukum? Saya yakin itu adalah benar. Karena apa? Standar normatif dari kita melakukan ritual sholat itu dengan cara menutup aurat dari mulai pusar sampai ke lutut bagi laki-laki. Tetapi masalahnya apa? Masalahnya secara etika menjadi problematis. Kenapa menjadi problematis? Karena dia telanjang dada. Ada norma-norma yang mengikat bahwa unsur kesopanan itu menjadi salah satu unsur penting di dalam kolektivitas masyarakat muslim ketika sholat di masjid. Ya harus pakai baju lah, masa telanjang dada. Walaupun secara fikih sudah benar, secara aturan sudah benar, tetapi secara etika itu tidak benar. Nah, kemudian ya sudah, hari kedua saya pakai baju lengkap, gitu kan, pakai sarung, pakai baju lengkap, pakai peci, bahkan warnanya putih. Tetapi ke masjid bau ketek. Secara estetika itu problematis. Secara hukum benar, secara norma benar, karena menggunakan pakaian yang sesuai dengan standar normatif satu masyarakat di situ misal. Tetapi secara estetika itu menjadi problematis karena apa? Bau ketek dan sebagainya.
Akhirnya yang terbaik apa? Yang terbaik dia memakai pakaian yang sesuai dengan standar normatif, sesuai dengan standar hukum, dan sesuai dengan standar estetika. Disitulah individu itu bisa menjadi pribadi yang akan pribadi misal gitu kan. Nah, kemudian bagaimana individu itu bisa merangkuh yang kolektif. Nah, pada titik ini kolektivitas itu dibangun oleh satu individu-individu yang mampu mengafirmasi keberlainan di dalam struktur masyarakat. Tapi keberlainan yang diafirmasi bukan di level pertama, di level hukum, tetapi di level etika. Karena etika itu bukan berbicara benar dan salah, tetapi etika itu berbicara baik dan buruk. Nah, kenapa harus diafirmasi di level etika? Karena etika menjadi satu-satunya hal yang akan mendefinisikan siapa manusia. Nah, misal ada orang ada orang yang mungkin berlainan dengan kita, tetapi secara hukum itu tidak berlainan, atau dia masih di dalam kerangka normativitas hukumnya. Nah, kita tidak boleh memandang sebelah mata orang yang berbeda dengan kita. Kalau kita sudah melakukan penindasan-penindasan dengan melihat yang lain sebagai yang problem, padahal wilayahnya wilayah etika, bukan wilayah hukum, ya sudah, kita tidak akan menciptakan satu kolektivitas bersama. Sederhananya kayak gini, kolektivitas itu hanya dimungkinkan sejauh kerangka etika kita membuka diri. Kalau kerangka etika tidak membuka diri, maka kolektivitas itu hanya menjadi perbincangan tanpa mampu hadir di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ke arah situ. Silakan yang lain. Ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Ini cukup menarik ya Kang. Soalnya kalau new normal itu sangat luas, akhirnya cakupannya kemana-mana, hampir seluruh aspek kebudayaan terlibat bersama gitu, dan nggak ada kepastian ya, semuanya hanya tawaran-tawaran saja. Nah, yang menurut Akang paling urgent nih untuk kita persiapkan ke depan itu, yang paling penting saja, mungkin tadi saya catat juga bahwa literasi itu penting gitu ya. Dan selain itu ada nggak Kang? Yang paling penting gini, yang paling fundamental di dalam kehidupan dan sangat menentukan itu urusan perut. Itu sebelum kita beranjak ke literasi, sebelum kita beranjak ke banyak hal di level wacana, urusan perut. Artinya urusan-urusan yang berkaitan dengan bagaimana kita melakukan satu aktivitas ekonomi ataupun satu transaksi yang adil. Tanpa itu semua, wacana keagamaan porak-poranda, wacana budaya porak-poranda, wacana politik porak-poranda, dan sebagainya. Sehingga khawatirnya di tengah situasi yang chaos, yang porak-poranda itu, yang akan membajak bagaimana mendefinisikan new normal adalah orang-orang yang memiliki kekuatan di bidang itu. Khususnya misalkan kayak gitu. Lah, maka bagi saya ataupun dalam bayangan saya, dan kita bisa perluas spektrumnya, kita bisa saling dialog, sepakat ataupun tidak. Ketahanan pangan itu menjadi hal yang sangat mendasar di dalam konteks post pandemi. Nah, dari ketahanan pangan itu, kemudian kita akan mulai beranjak ke wilayah-wilayah yang lain. Nah, makanya sebenarnya di sini arah kebijakan semacam apa yang akan diambil oleh otoritas-otoritas ataupun orang-orang yang membentuk sebuah struktur keluarga, negara, ataupun dunia sekalipun. Karena ketika orang mampu menguasai sektor itu dan dia memiliki niat yang jahat misal, maka ya sudah, akan banyak orang-orang yang berkorban. Ya mungkin bayangan-bayangan apokalips ataupun kiamat sughra lah, ataupun chaos, itu kan baru bisa kita lihat di film-film fiksi ilmiah ya mungkin. Di film-film fiksi ilmiah,
yang mengontrol bahan pangan itu adalah orang yang akan menguasai itu semua. Maka di sini sebenarnya kembali lagi ke yang tadi, bargaining position itu letaknya ada di pegiat-pegiat agraria. Agraria. Ataupun kalaupun tidak agraria kan seperti nelayan dan sebagainya. Ke arah situ itu. Jadi sebelum masuk ke literasi itu dulu. Nah, fondasi mulai dari individu, keluarga, kemudian kecamatan, kota, kabupaten sampai ke negara. Buktinya apa? Kenapa Indonesia itu menjadi sangat menarik? Karena Indonesia gini. Indonesia itu sebenarnya mampu berdaulat atas orang nggak makan emas, orang nggak makan minyak, orang nggak makan obrolan-obrolan semacam kita sekarang ini, tidak. Orang itu makan nasi, itu loh maksudnya. Dan kalau orang belum makan nasi ya sebodoh amat, yang lainnya itu nggak penting gitu loh. Bagi saya itu sih kuncinya itu di situ. Ini jadi hal menarik ya Kang. Jadi kita kembali sadar pada kebutuhan dasar ya. Jadi kebutuhan dasar lah. Kalau selama ini kan kita nggak tahu apa yang paling mendasar gitu, sibuk dengan sesuatu yang disebutnya pencitraan lah atau permainan tanda gitu. Sementara kita melupakan hal-hal yang sifatnya paling dasar. Nah Kang, berhubungan dengan new normal itu kan ditopang oleh digital ya. Nah di dalam dunia digital itu kan banyak sebetulnya pengaruh dari estetika ya Kang. Pengen keren, pengen bagus, pengen terlihat. Oh iya, estetika. Iya. Kalau etika kan tadi lumayan sering dibicarakan juga, etika dan wilayah logika ya. Kalau misalnya pengaruh dari estetika menurut Akang, di wilayah estetika di new normal itu akan seperti apa? Kira-kira ada ini nggak, ada bahasan nggak ke arah situ? Mungkin acara yang dulu digagas oleh sampean itu menarik, konseptual. Iya kan, seni konseptual ataupun visi konseptual dan sebagainya itu akan menjadi satu tren kalau dalam bayangan saya. Kenapa saya katakan satu tren? Waktu-waktu di Garut itu, kenapa saya katakan akan menjadi satu tren? Gini, di dalam konteks masyarakat posmo, katakanlah posmo itu kan raibnya struktur, secara sederhana loh ya. Ketika orang tidak lagi memperdulikan satu struktur, ketika pertarungan itu sudah sedemikian kompleks dan sebagainya, ketika masyarakat itu menjadi zombie. Karena apa? Karena dikuasai oleh sesuatu yang bersifat artifisial seperti gambar. Itu kan hanya citra dari fakta yang sesungguhnya dan sebagainya. Maka orang akan kembali kepada sesuatu yang lebih sederhana. Orang akan mulai memikirkan lagi ke dalam struktur-struktur yang paling sederhana. Seperti tadi, orang yang kemudian berbicara ke sana kemari ketika dihadapkan kepada pandemi, oh iya saya butuh makan. Itu kan padahal yang sederhana yang seringkali terlupakan untuk dipikirkan secara mendalam, secara matang. Padahal itu sangat menentukan. Nah, seni di wilayah konseptual itu akan menjadi sangat menarik. Orang mulai berpikir kepada titik, misal sebagai unsur paling mendasar dari garis. Misalkan kayak gitu. Orang sudah akan mulai berpikir ulang kembali kepada hal-hal yang semacam itu. Tidak ya kan, di dalam situasi chaos. Ya kan kita akan chaos nih secara struktur sosial, struktur ekonomi, kemudian struktur masyarakat dan sebagainya, itu chaos. Pasca chaos itu akan orang tidak lagi bermimpi ataupun mulai melakukan pemikiran-pemikiran yang terlalu jauh. Tapi mulai dari hal yang mendasar. Cuman dalam bentuk yang baru. Bagaimana? Nah, dalam bentuk yang baru. Sehingga melakukan satu akselerasi dari titik tolak hal-hal yang bersifat konseptual, bukan sebuah bentuk yang sudah mapan gitu kan. Nah, makanya kan menarik kalau kita kaitkan misal dengan struktur politik, ekonomi misal. Kan lucu kan ya.
ketika dulu beberapa sahabat ya, mungkin ini sudah diperbincangkan di beberapa komunitas oleh teman-teman yang lain gitu kan. Dulu itu di negara kita menggencarkan infrastruktur, tapi ternyata kita makan beton atau tidak gitu kan. Pada akhirnya kebijakan pemerintah, ayo buka lahan pertanian lah, kenapa nggak dari dulu kan? Kurang lebih semacam itulah ironi-ironinya itu. Kan aneh kan? Dan sebagainya. Menarik, ya. Di wilayah seni pun akan kayak gitu. Di wilayah seni pun. Ya banyak negara gitu sibuk membangun infrastruktur, termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan sekarang harus ditinggalkan. Kasihan kan ya? Iya. Nah Kang, kita waktunya hampir habis, tinggal 10 menit lagi. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk poin terakhir? Soalnya nggak ada yang nanya lagi ini. Nah, dan waktunya tinggal sekitar 10 menitan lagi. Mungkin ada hal yang belum tersampaikan ya kan? Ada nggak? Yang ya, mungkin gini. Yang pertama di wilayah di dalam konteks ekonomi, dan kita bisa ya katakanlah saya tidak bisa memberikan satu kepastian, tetapi semuanya itu masih dalam taraf membayangkan apa yang atau realitas semacam apa yang akan kita tinggali. Cuman yang harus dipahami bahwa pasca pandemik orang itu sudah mulai sadar bahwa kehidupan itu akan didorong oleh rasa takut. Jadi orang itu akan menciptakan kenormalan-kenormalan baru yang didorong oleh rasa takut. Takut akan kehilangan, takut berpisah, takut kelaparan, dan sebagainya. Rasa takut itu menjadi satu unsur yang inherent di dalam kehidupan ke depan. Itu yang pertama. Nah, di dalam konteks ekonomi, kita akan melakukan pendefinisian ulang berkaitan dengan istilah globalisasi. Justru yang akan muncul adalah deglobalisasi dan sebagainya, sehingga orang mulai memperkuat pertahanan ekonomi diri atau keluarga atau desa atau kota. Sehingga di sini makanya orang-orang yang terbiasa melakukan perdagangan lintas negara dan sebagainya itu udah mulai berpikir ulang. Apalagi negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang terlalu kuat, itu harus khawatir sebenarnya. Karena misal mengandalkan minyak dan sebagainya. Itu di wilayah akan terjadi gerakan-gerakan deglobalisasi, kemudian melakukan satu proses berdikari untuk diri sendiri. Ya, ketahanan pangan masing-masing lah dan sebagainya. Nah, tetapi watak itu akan cair ketika kita membayangkan satu kolektivitas. Kolektivitas bahwa kita, kalau kata Kang Dery itu, berada di perahu yang sama sebagai manusia, karena demikian. Kemudian di dalam konteks teknologi dan informasi, ini yang menarik, bahwa orang akan semakin diawasi. Orang akan semakin diawasi, orang akan privasinya itu akan porak-poranda di hadapan teknologi. Ya jangan aja sekarang itu mulai kan ada peduli lindungi, kemudian data-data kita itu disebar secara luas dan sebagainya. Ya kita kemudian kan hacker mengambil data-data dari Tokopedia, dari KPU dan sebagainya. Kita akan semakin telanjang di hadapan teknologi. Bahkan mungkin bukan hanya data, tubuh kita pun akan semakin telanjang di hadapan teknologi dan sebagainya. Nah, pada titik ini kehidupan new normal di dalam konteks teknologi dan informasi akan sangat berbasiskan algoritma. Jadi manusia itu akan semakin seperti zombie kalau kita tidak sadar. Apa yang dimaksud semakin seperti zombie? Zombie itu kan dia hidup tetapi tidak memiliki satu kesadaran humanistik. Ya, orang bergerak tetapi geraknya itu sudah diarahkan oleh satu algoritma. Kita buka aplikasi A, sudah ditimpa sama iklan ini. Karena dibaca data-data histori tentang aktivitas kita sehari-hari dan sebagainya. Akan sangat berbasis algoritma. Kenapa berbasis algoritma? Karena memang interaksi sosial akan sangat-sangat dibatasi karena manusia akan menjadi ketakutan. Itu yang di dalam konteks teknologi. Kemudian implikasi sosial dan psikologis. Orang akan mulai menyendiri. Orang akan semakin mulai menyendiri, kemudian mengisolasi diri, akan semakin curiga.
Itu kan ketika ada orang batuk padahal flu biasa, di masjid-masjid aja ataupun di pasar-pasar atau dimanapun itu, ketika apalagi pas awal-awal pandemi ada orang batuk langsung, atau bersin. Kalau di dalam tradisi Islam kan kalau ada orang bersin itu yarhamukallah, yahdikumullah dan sebagainya. Tetapi beberapa bulan ke belakang atau beberapa minggu ke belakang itu ada orang bersin langsung, hati-hati. Nah, itu kan ada perubahan psikologis yang tadinya didoakan menjadi dijauhi, ditakuti dan sebagainya. Nah, kemudian misal di wilayah kesenian, konseptual itu akan menjadi sangat mendasar. Orang akan mulai lagi memikirkan hal-hal yang sangat sederhana sebelum dia berbicara hal-hal yang rumit. Mulai dari hal yang sederhana dan sebagainya. Tadi mungkin ada yang komentar cyberpunk dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini mungkin ada satu situasi anarkis di wilayah seni dan sebagainya. Jadi, yes, tanpa bentuk tetapi lebih ke konseptual. Orang kesulitan dan sebagainya lah, dan sebagainya. Lah, pada titik inilah terakhir, bagaimana kita memaknai new normal itu adalah medan pertarungan wacana sebenarnya dari berbagai kepentingan. Baik dari agamawan, politikus, globalis, nasionalis, atau apapun itu, mereka bersama-sama ingin mendefinisikan apa itu new normal. Persoalannya apa? Persoalannya seringkali, misal, filsafat, agama, itu lambat dalam mendefinisikan ataupun memaknai new normal itu dibandingkan orang-orang yang memiliki modal ataupun yang ingin berusaha mendesain masyarakat untuk menjadi kapitalisme gaya baru. Karena sepanjang yang saya baca, kapitalisme itu sudah mulai berbicara itu. Sementara agamawan jarang gitu loh. Bagaimana kita membayangkan kehidupan pesantren gitu loh. Pesantren ke depan yang sehari-harinya itu bersentuhan sekali akan semacam apa? Itu belum. Nah, maka dari itu kekhawatiran-kekhawatiran itu yang karena sistem kapitalisme itu memiliki daya adaptasi yang sangat kuat. Jangan-jangan new normal kalau kita tidak turut imbrung di dalam mendefinisikan kolektivitas bersama pasca pandemi, ya akan terdefinisikan semacam itu, dikembalikan lagi kepada pasar bebas, di mana mereka mengeksploitasi teknologi untuk menyebarkan cara pandang berkaitan dengan new normal. Itu mungkin, Kang Dery. Ya, Kang, terima kasih. Jadi kapitalisme itu sangat sangat kuat. Meskipun dalam beberapa teks yang terakhir saya baca ya, Kang ya, misalnya masih ada waktu lah, Kang, sedikit lagi. Iya, santai aja. Santai. Kan dulu feodalisme sangat berkuasa ya, Kang, dalam sistem pemerintahan. Kalau sekarang masuk ke kapitalisme. Kalau dulu feodalisme kan sangat kuat dan itu diruntuhkannya oleh kalau di Eropa oleh otak hitam. Dan sekarang juga makanya orang sangat berharap kapitalisme bisa tumbang dan yang muncul adalah sosialisme gitu. Jadi ada harapan, banyak sekali orang yang punya harapan besar ke sana gitu ya. Ya, makanya kuncinya di situ. Kita harus mungkin enggak kita memberikan satu pemahaman yang memadai, baik di level yang sederhana ataupun sampai ke level yang paling kompleks di level filosofis, sosiologi dan sebagainya lah. Dari yang sederhana sampai yang paling kompleks di level ininya berkaitan dengan new normal, atau jangan-jangan kita kalah start lagi. Kapitalisme klasik tumbang, tetapi kan muncul menjadi kapitalis atau raja-raja kecil, neokapitalisme. Nah, jangan-jangan ini new neokapital. Nah, khawatirnya kan ke arah situ. Kalau kita orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk menghadirkan kolektivitas dunia atau kolektivitas masyarakat itu telat ataupun tidak urung rimbung. Persoalan telat itu kan karena kita tidak memiliki modal atau akses terhadap teknologi dan sebagainya lah. Ya pada akhirnya ya sulit gitu. Kekhawatirannya ke arah situ aja sih. Ya intinya
new normal itu bukan sesuatu yang pasti nilainya atau isinya ya masih dalam pertarungan, ada pertarungan ekonomi, siapa yang menguasai dan siapa yang punya pangan gitu tadi saya catat. Kemudian di wilayah teknologi juga akan berpengaruh. Selain ekonomi dan teknologi ada sosial, di mana ada perubahan hubungan sosial antara masyarakat. Kemudian di wilayah kesini juga ada perubahan, dan yang terakhir ada medan pertarungan wacana ya Kang, yang tetap akhirnya wacana. Sebagai kata ini, beberapa orang tidak ada perubahan fundamental kalau tidak ada wacana yang juga fundamental gitu. Iya. Nah Kang, terima kasih untuk pembicaraan hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan dari kami ya. Sama-sama, salah-salah kata. Ini digagas oleh Gentra Priangan dan dibantu oleh Unknown People. Dan sebetulnya Kang Fahmi ini teman-teman orang yang sibuk. Orang yang sibuk. Oh, enggak. Sibuk ngopi. Ustaz harus ceramah di mana-mana, tapi kemarin agen intelektual akhirnya bisa meyakinkan Kak Fahmi untuk terlibat dalam pembicaraan malam ini. Mudah-mudahan ada yang bisa mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil dari pertemuan kita hari ini, dan di lain kesempatan mudah-mudahan kita juga bisa ketemu lagi ya. Terima kasih untuk Gentra Priangan, untuk Unknown People, juga untuk Kang Fahmi. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.